Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Edi semua dimanapun berada? Salam rahayu, salam sejahtera penyejuk jiwa. Sahabat Kang Edi, Kang Edi akan jawab pertanyaan dari sahabat Kang Edi ya. Sahabat Kang Edi ini beliau ahli zikir dan punya guru, cuman gurunya agak jauh dari tempat tinggalnya. Dan kemudian sama gurunya beliau hanya dikasih tugas setelah dengan berbagai permasalahan yang disampaikan kepada sang guru, kemudian sang guru cuma ngasih sesuatu, yaitu disuruh zikir kolbu, zikir sir dengan ismu zat atau asma ismi ya, dengan zikir Allah di dalam hati tanpa hitungan seikhlasnya ya, tentunya dengan tata cara ritual yang diberikan oleh sang gurunya. Nah, kemudian singkat cerita sudah dilakukan dan didawamkan oleh temannya Kang Edi ini ya. Nah, setelah sekian lama kemudian dilakukan zikir itu, beliau menyampaikan kepada Kang Edi, kenapa justru saat saya berzikir Kang Edi, di kamar saya kan ada sesuatu benda nih di meja di kamar saya waktu zikir, benda tersebut jatuh. Dan itu sudah beberapa kali terjadi saat saya melakukan zikir. Yang pertama, masalah pertama ya. Nah, kenapa bisa seperti itu Kang Edi? Karena saya zikirnya betul-betul zikir sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan kepada saya oleh guru saya. Kemudian Kang Edi menanyakan, sebelum zikir itu kita biasanya kan ada niatannya apa, kemudian karena niatan awal kita berzikir itu apa, karena pada dasarnya zikir itu adalah illa bidzikrillah tatmainul qulub ya. Jadi zikir itu adalah manfaatnya untuk membuat jiwa hati kita supaya menjadi lebih tenang. Itu adalah konsep kita berzikir, mengingat Allah. Zikir itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu eling, mengingat kepada Allah sang maha pencipta, sang yang maha kholik. Nah, kalau sudah ada niatan lain di dalam diri kita, tercampur adukkan dengan situasi kondisi cipta, pola pikir kita saat kita melakukan zikir, dan tidak murni lagi illa bidzikrillah tatmainul qulub, maka akan banyak gangguan relaksasi dari pikiran-pikiran kita, yang akhirnya muncullah energi kasar yang meluap dari dalam diri kita. Bisa juga karena barang-barang yang jatuh tadi, karena luapan-luapan pola-pola pikiran kita di masa lalu atau hari ini ya, emosional kita, kemudian pikiran-pikiran yang masih kurang baik, pikiran-pikiran yang masih negatif di dalam diri kita, yang akhirnya meluap saat kita berzikir, tercampur adukkan di sana, akhirnya keluarlah luapan energi kasar yang dari dalam diri kita. Itu bukan penampakan, itu bukan sesuatu yang digerakkan, dijatuhkan oleh sesuatu yang astral atau goib. Itu karena dari pola energi yang ada di dalam pikiran kita, yang tadi awalnya kita kemungkinan sesuai pengalamannya Kang Edi, ada salah niat di dalamnya. Tidak lagi illa bizikrillah tatmainul qulub. Tidak lagi berzikir itu untuk menenangkan jiwa, tidak lagi berzikir itu untuk menenangkan pikiran, tidak lagi berzikir itu betul-betul ingin bermusyahadah kepada Allah. Jadi seperti itu. Jadi hal itu akan terjadi jika pikiran kita, hati kita belum sinkron, alias masih ada unsur-unsur energi parasit yang negatif yang ada di dalam diri kita, yaitu pikiran-pikiran masa lalu kita yang semrawut lah ya, seperti itu bisa mengakibatkan loncatan energi yang kasar dan mempengaruhi lingkungan, khususnya di dalam ruangan yang saat kita berzikir. Nah, yang pertama tadi seperti itu ya, adanya gerakan-gerakan benda-benda jatuh saat kita berzikir. Jadi jangan menuduh dulu si A, si B atau makhluk astral yang nggak kelihatan, itu karena luapan energi kasar yang ada di dalam pikiran otak kita. Nah, yang kedua, bahayanya saat berzikir tidak ada pembimbingnya. Kalau kita hanya menerjemahkannya sendiri, itu akan berbahaya. Ya, kalau penerjemahan diri kita ini baik, positif. Kalau penerjemahan kita negatif, akhirnya apa? Wah, aku saat zikir diganggu orang diganggu orang lah ya. Aku saat zikir diganggu oleh makhluk astral.
Padahal itu bukan. Nah, makanya di sini perlunya adanya seorang pembimbing, pengarah, mursyid untuk membimbing kita kalau kita memang lagi melakukan zikir. Karena zikir sendiri ada beberapa tingkatan yang kayak diceritakan kemarin ya. Di zikir ini yang dilakukan sahabatnya Kang Edi masih ismu zat, masih tahapan awal, tahapan zikir muhadharah gitu ya. Nah, zikir seperti itu juga terjadi saat level kedua, saat zikir sir atau zikirnya nafi isbat juga bisa mengalami seperti itu. Tapi saat nafi isbat mulai dilakukan, ya kalau ismu asma itu kan masih zikirnya Allah Allah ya. Kalau ismu zat, kalau nafi isbat itu ke la ilaha illallah. Jadi mulai ke nafi isbat itu mulai tahapannya kita mulai membersihkan diri, keakuan, pikiran kita, hati kita, mulai menuju pembersihan kepada betul-betul ke Allah. Nah, itu tahapan selanjutnya. Ya nanti akan Kang Edi sampaikan kalau memang ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, Kang Edi nggak akan sampaikan tentang ismu zat itu seperti apa atau dzikir sirul asror ya, seperti itu. Nafi isbat ya, nafi isbat atau sirul asror. Nanti Kang Edi sampaikan kalau memang ada pertanyaan lagi. Nah, yang kedua begini. Ada lagi cerita ya bahwa beliau juga seorang ahli zikir. Nah, ini bahayanya zikir ini kalau memang tidak ada orang yang bisa mengarahkan, membimbing, mengupas tentang pengalaman-pengalaman zikir kita. Jadi dapatnya asal diberi oleh guru katakanlah, suruh melakukan, udah lakukan zikir ini. Udah lakukan dulu gitu. Ya betul melakukan dulu, tapi saat kita mengalami proses zikir itu kita nggak ada yang diajak bicara, takutnya ada hal yang aneh seperti contoh seperti kisah ini ya. Jadi ini masih orang-orang atau temannya Kang Edi, sahabat Kang Edi yang masih suka menjalankan zikir ismu zat, asma ismu ya, zikir qalbu, zikir sir dengan menyebut Allah Allah atau hu Allah gitu ya. Nah, dalam pengalaman zikirnya, kebetulan waktu itu si neneknya sahabat Kang Edi ini sakit ya. Neneknya sakit, tapi neneknya nggak tinggal sama temennya Kang Edi, sahabat Kang Edi. Neneknya tinggal sama ibunya di desa sebelah, di kota sebelah lah ya, katakannya di luar kota lah gitu ya. Nah, kemudian kan neneknya sakit ya, udah 3 bulan sakit. Saat dia berzikir mencoba mengkhususkan zikirnya kepada si nenek supaya diberi kesembuhan oleh Allah, ternyata di dalam zikirnya ada suatu imajinasi atau bayangan dan ada bisikan ya. Ini yang bahaya. Imajinasi dan bisikannya adalah begini. Sakitnya nenekmu itu diguna-guna oleh ibumu. Ya, sekali lagi saat dizikir itu sakitnya nenekmu itu diguna-guna oleh ibumu, ibu kandungnya. Nah, akhirnya timbul konflik di dalam dirinya dia. Ya, kalau dia nggak ada pembimbing yang pas untuk mengarahkan kalimat itu, bisa-bisa dia membunuh ibunya. Dan seolah-olah dia itu merasa benar dan kebenarannya miliknya dia. Karena dia kan zikir kepada Allah kan, dengan petunjuk Allah. Nah, itu yang berbahaya, saat zikir nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang membimbing. Nah, neneknya sakit, saat dizikirkan, dikhususkan untuk penyembuhan, ternyata ada imajinasi, ada kalimat, ada suara yang mengatakan nenekmu disantet, diguna-guna sama ibumu. Dan itu tersebar, disampaikan kepada keluarganya maksudnya keluarga yang ada di keluarganya temennya Kang Edi itu kan, neneknya kan sama ibunya kan di luar sana gitu ya. Akhirnya si saudaranya temennya Kang Edi yang zikir ini curhatlah sama Kang Edi ya, kemudian tak tanya gurunya siapa, dapatnya di mana gitu, kok seperti itu. Akhirnya Kang Edi mencoba menjelaskan dalam artian secara singkat. Kang Edi jelaskan hati-hati dengan bisikan-bisikan seperti itu ya, kalau enggak, kalau sebuah fitnah dari iblis atau setan, bisikan hatimu, unsur setaniyah, iblisiyah di dalam otak dan pikiranmu, bahaya risikonya, yaitu pembunuhan. Jadi hati-hati berzikir itu, tetap hati-hati, membutuhkan seorang pembimbing dan mursyid. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.